Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, yaitu Ibu Wina Mustika Ati, SPD, MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang tugas dan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nengris Kayu Utami dengan NIM 2001374. Saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, ada Muhammad Rizky Darussalam dengan nomor NIM 2001316. Yang kedua, ada Neng Rizky Ayu Utami dengan nomor NIM 2001374. Dan yang terakhir, ada Sarah Salsabila dengan nomor NIM 2005059. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah, saya persilahkan. Nah, terima kasih moderator telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, materi yang akan saya sampaikan kali ini yang pertama yaitu tahap perkembangan individu. Nah, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap, dalam artian bahwa yang pertama, perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan atau mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua yaitu bahwa perubahan yang terjadi antara bagian atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis. Dan yang terakhir yaitu bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan berurutan dan tidak secara kebetulan atau meloncat-loncat. Selanjutnya yaitu tugas dan tahap-tahap perkembangan. Menurut Hafik Hirsch, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi jika gagal, akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Yang pertama, tugas dan tahap-tahap perkembangan individu adalah tahap perkembangan pranatal. Next. Nah, yang pertama ada tahap perkembangan pranatal. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Yang ditinjau dari secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Periode prenatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Urutan perkembangan dalam periode prenatal telah pasti dan tidak dapat diubah-ubah, mulai dari kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, dan alat-alat lain berkembang dengan urutan tertentu, dan juga kurang lebih pada usia prenatal yang sama pada semua janin. Periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni periode zigot, berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua, periode embrio, berlangsung akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga ada periode janin, berlangsung dari akhir bulan kedua sampai lahir. Selanjutnya masa perkembangan individu ada perkembangan masa bayi. Nah, masa bayi ini berlangsung dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi sangat pesat dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar dari peningkatan tinggi. Selama tahun kedua sebaliknya, yakni cepat menurun. Berat badan bayi pada usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir, dan rata-rata bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Pertambahan berat otak paling pesat pada usia 2 tahun.
Otak kecil berperan penting untuk menjaga keseimbangan dan pengendalian tubuh. Yang kedua ada perkembangan intelijensi. Menurut Bloom, perkembangan intelijensi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama. Persepsi awal pada masa bayi diperoleh melalui penjelasan sensori. Bayi menggunakan alat indahnya untuk menjangkau segala sesuatu yang dapat diraihnya. Dengan cara tersebut, bayi akan menemukan arti. Kemampuan menjelajah pada akhir tahun pertama akan mendorongnya untuk mendapatkan arti-arti baru yang lebih banyak lagi. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Nah, pola emosional yang lazim pada bayi ini meliputi kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Emosi kemarahan yakni bayi akan menjadi marah bila ada campur tangan terhadap gerakan-gerakan mencoba-cobanya, menghalangi keinginannya, tidak mengizinkannya, mengerti sendiri, atau melakukan apa yang diinginkannya. Bentuk marahnya dimanifestasikan dalam bentuk menjerit, meronta-ronta, menendang, mengibaskan tangan, memukul, atau menendang apa saja yang ada di dekatnya. Pada tahun kedua, dapat juga melonjak-lonjak, berguling-guling, meronta-ronta, dan menahan nafas. Emosi yang kedua ada ketakutan, yakni bayi akan menjadi ketakutan bila mendengar suara keras dari orang atau benda, situasi asing, ruang gelap, tempat tinggi, dan takut binatang atau takut terhadap stimulus yang datang tiba-tiba dan tak terduga. Reaksi takut diekspresikan melalui perilaku menjauhkan diri dari perangsang yang menakutkan, merengek, menangis, dan menahan nafas. Emosi yang ketiga ada rasa ingin tahu, yakni ditunjukkan pada setiap mainan atau barang baru yang tidak biasa. Ekspresi rasa ingin tahunya ditunjukkan dengan ekspresi wajah menegangkan otot muka, membuka mulut, menjulurkan lidah. Kemudian akan memegang barang tersebut, membolak-balik, melempar, atau memasukkan ke mulutnya. Emosi selanjutnya ada kegembiraan, yakni muncul oleh adanya kesenangan fisik. Misalnya pada bulan kedua atau ketiga, bayi akan merasa senang bila ada yang mengajak bercanda, menggelitik, mengamati, dan memperhatikannya. Ungkapan rasa bahagia tersebut ditunjukkan dengan tertawa, tersenyum, dan menggerakkan tangan serta kakinya. Dan emosi yang terakhir ini ada afeksi, yakni setiap orang yang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, atau memperlihatkan afeksi akan akan menjadi perangsang untuk afeksi bayi. Mainan dan hewan kesayangan keluarga mungkin juga menjadi objek cinta bagi mereka. Umumnya, bayi menggunakan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dicintainya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Menurut M.F. Berry dan John A. Sesson, ada beberapa tahapan perkembangan bicara, yaitu yang pertama ada refleks vokalisasi. Tangisan pertama kelahiran berlangsung sampai umur 2 minggu. Pada fase ini, bayi hanya mampu mengeluarkan suara-suara refleks dan belum dapat membedakan meskipun rangsangan yang diterimanya berbeda. Setelah 2 minggu, tangis dan bunyi-bunyi refleks sudah dapat dibedakan sesuai rangsangan. Tangis sudah bermakna, sehingga dapat dibedakan antara tangis sakit, lapar, dan tangis manja. Selanjutnya ada babbling atau meraban. Nah, tahap meraban ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2-3 bulan. Bayi suka bermain-main dengan suaranya sendiri, seperti orang berkumur. Bunyi-bunyi tersebut masih bersifat refleks, belum membentuk vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi tersebut disuarakan berulang-ulang dan secara tidak langsung merupakan latihan otot-otot bicara. Selanjutnya ada laling. Laling merupakan proses terjadinya kontak antara anak dengan orang lain di sekitarnya. Kalau anak ditimang sudah mulai mengeluarkan suara yang tidak jelas, tetapi dengan reaksi-reaksi tertentu, misalnya tersenyum atau perasaan takut. Pada saat ini, anak sudah mulai memperhatikan orang lain yang mengajak berbicara. Anak dapat merespon terhadap reaksi orang-orang lain yang berhubungan dengannya. Selanjutnya ada ekolia, suatu proses bicara di mana anak mulai menirukan ucapan orang lain yang ada di sekitarnya. Meskipun anak belum paham terhadap pembicaraan orang lain di sekitarnya, namun anak ingin memberikan respon terhadap suara yang didengarnya.
Dan yang terakhir ada bicara sebenarnya. Nah, pada tahap ini anak dapat berbicara dengan betul. Artinya, maksud yang dikehendaki anak dengan benda atau hal yang dimaksud anak sudah cocok. Misalnya anak mengucapkan oti, artinya anak minta roti atau makan roti. Jadi anak sudah tahu tentang penggunaan kata untuk maksud suatu benda. Hanya saja ucapannya belum jelas. Ini biasanya terjadi pada anak berusia 1 tahun. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa bayi. Next. Nah, selanjutnya ada tugas perkembangan masa bayi, yaitu yang pertama, belajar berjalan pada usia 9-15 bulan. Yang kedua ada belajar mengambil benda-benda padat. Yang ketiga ada belajar berbicara. Selanjutnya ada belajar menguasai benda. Dan yang terakhir ada belajar memakan makanan padat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarah yang sudah memaparkan materi. Pematerian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan masa kanak-kanak awal dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan pertumbuhan tinggi dan berat badan, dan perkembangan motorik. Pertumbuhan tinggi dan berat badan pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat badan 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh. Otot menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih berat. Sehingga anak lebih kurus meskipun beratnya bertambah selama setengah tahun. Dan terakhir gigi bayi mulai tanggal, yakni gigi seri tengah yang pertama kali lepas dan digantikan dengan gigi tetap. Dan yang kedua ada perkembangan motorik. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, dan mengisi rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Antara usia 5 dan 6 tahun, sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Keterampilan kaki dan dilakukan anak dengan belajar gerakan-gerakan kaki. Usia 5 atau 6 tahun, anak belajar melompat dan berlari cepat. Dan mereka sudah dapat memanjat antara usia 3 sampai 4 tahun. Dan anak dapat mempelajari sepeda roda dan berenang. Yang kedua ada perkembangan intelektual. Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Menurut teori perkembangan kognitif, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional 2-7 tahun. Praoperasional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap praoperasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik. Dan sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial, emosional. Banyak keluarga dan pendidik anak usia dini menekankan pentingnya perkembangan sosial selama masa kanak-kanak awal atau tahun-tahun pra-sekolah. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak dapat menjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya, seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik. Next. Lalu ada tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin. Yang kedua, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang-orang lain. Dan yang ketiga, pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. Dan yang keempat, belajar apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang terakhir, belajar menciptakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Next.
Selanjutnya ada perkembangan masa kanak-kanak akhir usia 6-12 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya lebih cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak-anak untuk belajar berbagai kemampuan akademiknya. Dan yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Pada masa ini, anak sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang bersifat konkret. Anak memahami volume suatu benda padat atau cair meskipun ditempatkan pada suatu tempat yang berbeda bentuknya. Dan yang ketiga ada perkembangan moral. Perkembangan moral ini berkembang ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral dilihat dari perilaku moralnya di masyarakat, yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya, serta perilaku moral dari orang-orang sekitarnya. Dan yang terakhir ada teman sebaya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan anak, baik bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif terlihat pada perkembangan konsep diri dan pembentukan harga diri. Sebaliknya, teman sebaya juga memungkinkan untuk membawa pengaruh negatif seperti merokok, mencuri, bolos, menipu, serta perbuatan antagonis antisosial lainnya. Next. Dan yang terakhir ada tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama ada belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Dan yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Dan yang keenam, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. Dan yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok-kelompok dan institusi sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pematerian yang terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Selanjutnya yaitu perkembangan masa remaja. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun. Dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 sampai 18 tahun. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Awal masa remaja biasanya disebut sebagai usia belasan. Kadang disebut usia belasan yang tidak menyenangkan. Masa remaja pada usia 18 tahun merupakan masa yang secara hukum dipandang sudah matang, yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mempersiapkan karir ekonomi. Yang keenam, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Dan yang terakhir, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku, mengembangkan ideologi. Selanjutnya ada bahaya dan masalah-masalah pada remaja.
Seiring dengan berkembangnya fisik yang sangat cepat, dapat berakibat pada masa remaja yang tidak dapat menyesuaikan secara baik, sering menimbulkan bahaya-bahaya yang muncul pada masa remaja. Menurut Harlock, ada dua bahaya, yaitu yang pertama bahaya-bahaya fisik, yang meliputi kematian, bunuh diri, atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan kekakuan. Yang kedua, bahaya psikologis, yaitu bersekitar kegagalan menjalankan peralihan psikologis ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang sangat penting. Selanjutnya, perkembangan masa dewasa. Masa dewasa menurut beberapa ahli psikologi perkembangan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dewasa awal, kisaran 18 hingga 40 tahun. Adapun ciri khas masa dewasa ini, usia usia reproduktif, usia memantapkan letak kedudukan, usia banyak masalah, usia tegang dalam emosi. Yang kedua, dewasa madya, yaitu 41 tahun hingga 60 tahun. Ciri khas dewasa madya yaitu masa yang ditakuti, masa transisi, masa penyesuaian kembali, masa keseimbangan dan tak keseimbangan. Dan yang ketiga, dewasa akhir atau yang sering disebut dengan usia lanjut. Usia lanjut yang dimaksud adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Ada 4 faktor dari lanjut usia berhasil yang diduga menjadi prediktor yang baik bagi umur panjang seseorang, yaitu yang pertama mobilitas fisik. Maksudnya, orang yang aktif cenderung berumur panjang. Yang kedua, pendidikan. Orang yang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih panjang umurnya daripada yang pendidikannya lebih rendah. Yang ketiga, pekerjaan. Para profesional atau orang dengan pekerjaan yang hanya membutuhkan aktivitas fisik relatif kecil cenderung berumur panjang. Yang keempat, aktivitas. Orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang banyak menganggur atau pensiun. Selanjutnya ada tugas perkembangan dewasa awal madya. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam satu keluarga, pasangan, dan anak. Yang keempat, belajar mengasuh anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keempat, mulai bekerja atau membangun karir. Yang ketujuh, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Selanjutnya, tugas perkembangan masa lanjut usia. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa kemunduran atau pensiun dan berkurangnya pendapatan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri atas kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjadi anggota kelompok sebaya. Dan yang terakhir, mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, ada tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu usia 18 hingga 24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menggapai atau menyentuh. Perkembangan utama tahap sensori-motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa main yang biasanya ada dia lihat, kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Yang kedua ada tahap pra-operasional, yaitu usia 2 hingga 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif.
Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky yang sudah memaparkan materi. Alhamdulillah, semua materi sudah tersampaikan. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk ditanyakan. Kami dari kelompok 9, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.